Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Pauline dengan NIM 2522059, perwakilan kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana di sini kami akan membahas mengenai jaringan kerja proyek sistem informasi dosen pengampu Rohaniatul Husna SPD MKOM, yang mana kelompok 10 beranggotakan yang pertama Hafizin Jamil dengan NIM 2522042, yang kedua saya Jihan Pauline 2522059, dan ketiga Bintan Arayahya Hasibuan dengan NIM 2522071. Nah, materi pertama mengenai pengertian jaringan kerja di dalam proyek. Menurut Istimawan Dipohusodo pada tahun 1996, nah, jaringan kerja ini adalah cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai harapan-harapan proyek. Nah, jaringan kerja ini menunjukkan susunan logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antar pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek, dan berguna dalam merencanakan urutan kegiatan-kegiatan yang saling tergantung dan dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan. Nah, jaringan kerja ini juga sangat membantu untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang paling mendesak untuk kritis dan mengaruh keterlambatan dari suatu kegiatan terhadap waktu penyelesaian suatu proyek. Jaringan kerja di dalam proyek ini merupakan salah satu alat bantu dalam manajemen proyek yang digunakan untuk memetakan secara grafis hubungan antara aktivitas-aktivitas dalam sebuah proyek, khususnya dalam hal ketergantungan waktu. Nah, secara umum, jaringan kerja proyek ini menggambarkan aktivitas yang harus dilakukan, urutan penyelesaiannya, durasi masing-masing aktivitas, serta hubungan antar aktivitas tersebut. Nah, dalam konteks sistem informasi, proyek ini seringkali terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan perangkat lunak, pengujian, hingga implementasi. Nah, masing-masing tahapan ini saling berhubungan dan memiliki batasan waktu yang ketat, sehingga penjualan proyek menjadi aspek krusial dalam proses pengelolaan. Oke, materi selanjutnya yaitu metode perhitungan jaringan kerja. Yang pertama yaitu ada program Evaluation and Review Technique atau PER. PER ini merupakan teknik jaringan kerja yang dikembangkan untuk memperkirakan waktu pelaksanaan proyek dengan memperhitungkan ketidakpastiannya. Nah, PER ini menggunakan estimasi waktu 3 titik untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai waktu penyelesaian setiap aktivitas proyek. Dalam metode ini, setiap kegiatan memiliki 3 estimasi waktu, yaitu yang pertama ada optimistic atau dilambangkan dengan huruf O, waktu tercepat. Yang kedua ada most likely atau dilambangkan dengan M, waktu paling memungkinkan. Yang ketiga ada pessimistic atau dilambangkan dengan P, waktu terlama. Nah, jadi estimasi waktu ini rata-rata ini dapat dihitung dengan rumus TI atau yang disebut dengan hitung waktu ekspektasi sama dengan O atau optimistic ditambah 4 most likely ditambah pessimistic terus dibagi 6. Nah, langkah-langkah dalam metode PER ini. Yang pertama, kita buat dulu daftar kegiatan dan estimasi O, M, P untuk setiap kegiatan. Yang kedua, kita hitung waktu ekspektasi atau TI tadi tiap kegiatannya. Yang ketiga, kita susun diagram jaringan kerja berdasarkan dependensi. Yang keempat, tentukan jalur kritis berdasarkan total waktu tertinggi. Nah, yang terakhir ada opsional, hitung varian dan variasi standar untuk analisis risiko proyek. Untuk lebih jelasnya mengenai contoh PER ini nanti akan dilanjutkan oleh
pemakalah lainnya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bintan. Baik, saya Bintan Aryahia akan melanjutkan materi tentang metode perhitungan jaringan kerja yang kedua, yaitu Critical Path Method. Di mana Critical Path Method ini adalah teknik untuk mengidentifikasi tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan menentukan fleksibilitas perencanaan. Metode ini dalam manajemen proyek adalah rangkaian kegiatan terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu untuk menyelesaikan proyek. Ketika ada tugas-tugas penting yang tertunda, bagian lain dari proyek otomatis akan tertunda juga. Dan ada beberapa langkah membuat critical path. Yang pertama adalah buat daftar aktivitas, di mana word breeding struktur atau yang biasa disebut dengan WBS digunakan untuk membuat daftar semua kegiatan proyek atau tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil akhir. Daftar kegiatan dalam WBS berfungsi sebagai dasar untuk sisa CPM, di mana di sini kita kumpulkan semua aktivitas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek dan diurutkan satu persatu. Yang kedua adalah buat estimasi timeline dan identifikasi dependensi, yaitu berdasarkan dari WBS masing-masing pekerja yang sudah diperlihatkan. Kini Anda bisa menentukan tugas yang saling tergantung atau sama lain. Ini yang akhirnya akan membantu mengidentifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan bersama tugas lain. Jadi di langkah yang kedua ini kita harus cari tahu tugas-tugas mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dan tugas mana yang harus menunggu tugas lainnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, buat network diagram. Langkah selanjutnya itu mengubah struktur rincian kerja menjadi diagram jaringan. Diagram jaringan adalah diagram alir yang menunjukkan kronologi kegiatan. Buat kotak untuk setiap tugas, menggunakan panah untuk menjelaskan dependensi tugas. Lanjutkan menambahkan komponen terikat waktu ke diagram jaringan Anda sampai Anda memahami garis waktu proyek secara keseluruhan. Jadi, kita akan menggambarkan hubungan antar aktivitas seperti peta alur kerja. Langkah yang keempat itu memperkirakan durasi tugas. Untuk menghitung kumpulan tugas CPM, pertama-tama kita perlu memperkirakan durasi setiap aktivitas yang ada. Untuk memperkirakan durasi, coba hal berikut. Yang pertama, buat tebakan cerdas berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Yang kedua, perkiraan berdasarkan data proyek sebelumnya. Yang ketiga, kutipan berdasarkan standar industri. Dan yang terakhir, atau coba teknik maju mundur. Jadi, di langkah keempat ini kita harus memperkirakan atau menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas yang kita lakukan. Langkah yang kelima yaitu hitung CPM, di mana menghitung CPM dapat dilakukan secara manual. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan bila ingin menghitung CPM. Pertama, tulis waktu mulai dan berakhir di samping setiap aktivitas. Jadi, aktivitas pertama memiliki waktu mulai dari 0 dan waktu akhir durasi aktivitas. Jadi, kita memulai dari 0 dan nanti misalnya finishnya akan menjadi 2. Yang kedua, waktu mulai aktivitas berikutnya adalah waktu berakhirnya aktivitas sebelumnya, dan waktu akhir adalah waktu mulai ditambah durasi. Dan yang ketiga, lakukan semua aktivitas tersebut sesuai dengan langkah yang kedua tadi. Langkah kedua, tentukan durasi dari keseluruhan strik dengan melihat waktu akhir dan aktivitas terakhir strik tersebut. Dan langkah yang terakhir, rangkaian kegiatan dengan durasi terpanjang masuk ke dalam critical path. Atau dapat kita menghitung CPM dengan menggunakan rumus, yaitu slog sama dengan LS dikurang ES sama dengan LF dikurang EF, di mana early start yaitu waktu ketika sebelumnya sudah diselesaikan, early finish yaitu waktu terdekat dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang sudah diselesaikan. Yang late finish itu semua aktivitas yang diselesaikan tanpa menunda deadline. Dan yang terakhir late start yaitu waktu berakhir terakhir dikurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan langkah yang keenam yaitu temukan critical path proyek Anda. Jadi, menemukan jalur kritis pada proyek Anda berawal dari daftar tugas dan detail proyek yang tadi,
Dan kedua, mengidentifikasi dependensi tugas untuk proyek. Yang ketiga, buat diagram jaringan tugas. Yang keempat, memperkirakan setiap durasi tugas. Yang kelima, temukan jalur kritis berdasarkan urutan terpanjang. Dan yang terakhir, hitung total float-nya. Jadi, setelah diagram jaringan selesai dibuat lengkap dengan perkiraan waktu dan delegasi tugas antara tim, kita bisa mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek dengan benar. Jadi, lihatlah diagram dan analisa jalur kritis dengan melihat jumlah waktu yang dibutuhkan berdasarkan urutan terpanjang. Selanjutnya, bagian C, yaitu perbandingan CPM dan PERT. Jadi, PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Jadi, teknik menilai dan meninjau kembali program. Sedangkan CPM adalah singkatan dari Critical Path Method, metode jalur kritis, di mana keduanya merupakan suatu teknik manajemen. Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu, di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Sedangkan CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi, CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Dan pada prinsipnya, yang menyangkut perbandingan PERT dan CPM adalah sebagai berikut, di mana di tabel terdapat pendekatan, di mana pendekatan untuk CPM yaitu deterministik, yaitu pasti, artinya waktu pelaksanaan setiap tugas sudah diketahui dengan jelas dan tidak berubah. Sedangkan PERT yaitu probabilistik atau berdasarkan estimasi, yaitu waktu setiap tugas diperkirakan karena masih ada ketidakpastian, bisa lebih cepat atau lebih lama. Yang kedua, jenis proyek, di mana jenis proyek CPM yaitu rutin atau repetitif, cocok untuk proyek yang sering dilakukan dan tugas-tugasnya sudah jelas, contohnya membangun rumah, membuat website sederhana. Sedangkan PERT yaitu proyek baru, riset atau inovasi, cocok untuk proyek yang belum pernah dilakukan atau hal yang tidak pasti. Contohnya, kita membuat riset obat baru, pengembangan teknologi baru juga. Dan yang ketiga, estimasi waktu, di mana di dalam CPM suatu waktu pasti. Misalnya, tugas ini dikerjakan dalam 3 hari dan tidak ada kemungkinan lainnya. Sedangkan PERT, 3 estimasi waktu, di mana O adalah waktu optimis, yaitu paling cepat, dan M adalah waktu yang paling mungkin, dan P adalah waktu pesimis, yaitu paling lama. Lalu dihitung rata-ratanya untuk jadi waktu kerja yang digunakan. Yang keempat, fokus utama. Pada CPM, optimasi waktu dan biaya fokus untuk menghemat waktu dan biaya karena semuanya sudah pasti. Sedangkan di PERT, analisis risiko dan ketepatan waktu fokus untuk memahami kemungkinan perubahan waktu dan menghindari risiko keterlambatan. Yang terakhir, kegiatan kritis. Di dalam CPM diketahui dari waktu tetap aktivitas yang tidak boleh terlambat, karena semua waktu sudah fix. Sedangkan PERT dihitung dari waktu ekspektasi jalur kritis ditemukan berdasarkan waktu rata-rata atau ekspektasi dari 3 estimasi waktu, yaitu O, M, dan P. Jadi, kerja proyek yang bertujuan untuk merencanakan dan mengendalikan waktu pelaksanaan proyek terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara keduanya. Critical Path Method atau CPM menggunakan waktu aktivitas yang pasti dan cenderung lebih cocok untuk proyek yang aktivitasnya bersifat repetitif dan dapat diprediksi, seperti pembangunan
infrastruktur, renovasi atau pekerjaan teknis yang sudah mapan. Sedangkan PET dirancang untuk menghadapi ketidakpastian dan sangat agil digunakan dalam proyek inovatif penelitian dan pengembangan sistem informasi. Pada materi ini, kita akan membahas tentang kasus perhitungan jaringan kerja dalam proyek sistem informasi. Dalam contoh kasus ini, kita akan membahas contoh kasus dengan metode Critical Path Method atau CPM. Sebelum memulai atau membahas materi, kita akan membahas latar belakang kasus terlebih dahulu. Contoh kasus pada penelitian ini, kita akan membahas tentang penelitian tentang pengembangan sistem informasi pencatatan gudang, yang mana pada pengembangan sistem informasi ini kita akan merancang waktu yang akan direncanakan, yaitu kurang lebih 6 bulan atau 180 hari dengan rincian 9 pekerjaan dalam proyek ini. Untuk lebih jelasnya rincian durasi dan tergantungan antara pekerjaan akan digambarkan pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu rincian aktivitas proyek. Di sini, tim proyek akan mengidentifikasi 9 aktivitas utama beserta durasi dan hubungan ketergantungan antar aktivitas, sebagaimana dirangkum pada tabel pada layar. Di mana pada tabel setiap pekerjaan diberikan kode dimulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H sampai dengan I. Di mana pekerjaan A merupakan pekerjaan analisa dan desain sistem dengan durasi pekerjaan 9 hari dengan ketergantungan pekerjaan terhadap pekerjaan lainnya yaitu tidak ada. Pekerjaan B dengan pekerjaan desain aplikasi dengan durasi 8 hari dengan ketergantungan terhadap pekerjaan A, sehingga pekerjaan B ini tidak bisa dilakukan sebelum pekerjaan A diselesaikan. Pekerjaan C yaitu pekerjaan programming dengan durasi 56 hari dengan ketergantungan kerja terhadap A dan B, sehingga pekerjaan C ini dapat dilaksanakan setelah pekerjaan A dan B diselesaikan. Pekerjaan D yaitu testing dengan durasi 6 hari. Dependensi ketergantungan terhadap pekerjaan C, di mana pekerjaan D ini tidak akan bisa dilakukan sebelum pekerjaan C diselesaikan. Pekerjaan E, instalasi program, durasi 3 hari, ketergantungan terhadap pekerjaan D. Sama seperti penjelasan sebelumnya, pekerjaan E baru bisa dilakukan setelah pekerjaan D diselesaikan. Pekerjaan F, training user, durasi 2 hari, dengan ketergantungan terhadap pekerjaan D dan E, di mana pekerjaan F dapat dilakukan setelah pekerjaan D dan E diselesaikan. Berikutnya pekerjaan G, dokumentasi, durasi 70 hari. Ketergantungannya terhadap pekerjaan A, B, C, D, dan F, di mana pekerjaan G ini baru bisa dilakukan setelah pekerjaan sebelumnya diselesaikan. Yang pekerjaan H, maintenance atau pemeliharaan, durasi 20 hari dengan ketergantungan terhadap pekerjaan F. Di mana pekerjaan ini dapat dilakukan setelah pekerjaan F diselesaikan. Berikutnya I, administrasi, durasi 30 hari, di mana ketergantungannya terhadap pekerjaan G dan H. Pekerjaan ini dapat dilakukan setelah pekerjaan G atau H diselesaikan. Untuk menghitung lama pekerjaan pada perhitungan ini, kita akan melakukan perhitungan maju dan mundur. Di sini kita akan melakukan perhitungan maju atau forward pass, di mana berdasarkan gambar diagram kita akan melihat jaringan kerja mana yang kita bisa temukan dan dapat menyelesaikan waktu dengan sesuai dengan durasi yang kita inginkan, di mana setiap pekerjaan harus memiliki ketergantungan sama lain. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki ketergantungan terhadap pekerjaan lainnya atau memiliki waktu kelonggaran, maka kita bisa mengabaikannya.
Berdasarkan analisis ini, kita memiliki 11 jalur aktivitas program yang akan kita hitung total durasinya. Berikut ini sebagai hasil perhitungan dari 11 jalur yang akan kita dapatkan. Jalur pertama yaitu jalur A, B, C, D, E, F, G, I, yaitu lama pekerjaan 184 hari, merupakan jalur kritis karena setiap jalur ini memiliki ketergantungannya masing-masing terhadap pekerjaan sebelumnya dan tidak bisa dan jika terjadi keterlambatan maka pekerjaan akan mengalami keterlambatan sehingga proyek ini akan mengalami keterlambatan dalam pembangunannya atau mengalami kerugian. Jalur yang kedua A, C, D, E, F, G, I itu 176 hari, bukan merupakan jalur kritis karena di sini jalur B tidak ada sehingga seperti ketergantungan pada tabel sebelumnya, jalur C baru bisa dikerjakan setelah jalur A dan B diselesaikan. Begitu pula dengan jalur-jalur selanjutnya. Sehingga pada jalur ke-11 A, C, D, E, F, H, I yaitu 123 hari, di mana di sini tidak ada jalur B dan D, B di mana C kan memiliki ketergantungan terhadap jalur B, sehingga proyek ini tidak bisa dilaksanakan tanpa menyelesaikan jalur B terlebih dahulu. Dan ini juga tidak ada jalur G, di mana sebelum mengerjakan jalur I kita harus menyelesaikan jalur G terlebih dahulu, yang mana pekerjaan ini tidak bisa dilewatkan. Kenapa pada jalur pertama jalur H tidak dimasukkan? Karena jalur H ini dapat kita lakukan setelah semua proyek ini selesai atau dapat ditunda terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di perhitungan backward fast, di mana setelah mengetahui total durasi proyek dan jalur kritis dari perhitungan maju tadi atau forward fast tadi, langkah terakhir adalah melakukan perhitungan mundur yang berguna untuk mengetahui aktivitas apa saja yang memiliki kelonggaran dalam pengerjaannya. Hasil perhitungan mundur ini dapat didapatkan jaringan kerja yang digambarkan pada diagram di bawah ini, di mana pada materi ini terdapat jalur diagram A, B, C, D sampai dengan I, di mana di bawah kode jalur pekerjaan A ini kita bisa melihat antara pekerjaan di bawah kiri bernilai 1 yaitu merupakan LS, dan di atas kiri bernilai 1 juga yaitu merupakan ES. LS dan ES ini merupakan bagian dari rumus select yang dibahas pada materi sebelumnya, di mana rumus select yaitu LS dikurang ES atau LF dikurang EF, di mana pada bagian bawah setiap diagram pekerjaan yang bernilai 0 maka tidak memiliki waktu kelonggaran. Seperti yang dapat kita lihat pada pekerjaan H, di sini terdapat nilai 50, di mana hal ini didapatkan dengan melakukan pengurangan antara 135 dikurang 85 atau 154 dikurang 104, seperti rumus select yang dibahas sebelumnya, di mana di sini memiliki waktu kelonggaran 50 hari, sehingga kita bisa melewatkan proyek pekerjaan H ini tetapi tidak mengganggu pekerjaan lain, sehingga kita dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah proyek selesai kita bisa melakukan pekerjaan H. Apabila keterangan tadi belum jelas, di sini kita akan menjelaskan itu sebuah rumus float, di mana select merupakan hasil dari pengurangan dari early start dan late start, atau pengurangan dari late finish
dengan early finish, di mana early start merupakan waktu ketika tugas sebelumnya sudah diselesaikan. Sedangkan early finish waktu terdekat dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang sudah didelegasikan. Late finish semua aktivitas yang diselesaikan tanpa menunda deadline. Late start waktu terakhir dikurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, sehingga aktivitas H atau pemeliharaan sistem memiliki waktu kelonggaran 50 hari. Artinya aktivitas ini tidak termasuk dalam jalur kritis dan bisa ditunda tanpa mempengaruhi waktu keseluruhan proyek. Sehingga kesimpulan kasus, proyek memerlukan waktu minimum 180 hari untuk diselesaikan dengan setiap jalur kritis terdiri dari aktivitas yang tidak boleh mengalami keterlambatan. Sehingga dengan penerapan metode ini, proyek sistem informasi pencatatan gudang diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ekspektasi klien. Itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pemahaman yang lebih tentang informasi ini, dapat teman-teman sampaikan pada komentar video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.